Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Nurmaliha dengan NIM 12120300059. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang review materi dari materi Islam di Indonesia. Menurut sejarah, Islam di Indonesia itu masuk melalui beberapa teori. Yang pertama ada teori India. Teori ini menjelaskan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Cambay, Gujarat, dan India. Nah, teori ini menjelaskan bahwasannya Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang dari Gujarat dengan alasan hubungan dagang antar Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia Cambay, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, teori yang kedua yaitu teori Arab. Teori yang didukung oleh Hamka, Van Leer, dan T.W. Arlon menyatakan bahwa pada abad ke-7 Islam masuk ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama, pada abad ke-7 terdapat perkampungan Arab di pantai barat Sumatera dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Nah, untuk alasan yang kedua, kerajaan Samudra Pasai yang menganut madhab Syafi'i, di mana madhab Syafi'i berasal dari wilayah Mekah dan Madinah, sedangkan wilayah Gujarat menganut madhab Hanafi. Nah, kemudian yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Nah, untuk teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini menjelaskan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh Persia, yang menitikberatkan tinjauannya pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang didukung oleh persatu adanya peringatan Asyura di Indonesia, yang mana peringatan ini sangat dijunjung oleh pengikut Syiah yang ada di negara Iran. Yang kedua, kesamaan ajaran tasawuf. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat atau jabar JR. Nah, untuk teori yang selanjutnya yaitu teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini ialah Profesor Salamet Muljana dan H.J. de Graaf kepada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina. Nah, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kudus, masjid-masjid kuno yang dibangun oleh komunitas Cina di berbagai tempat sekitar abad 15 Masehi yang bernilai arsitektur Tiongkok. Nah, bahkan menurut sejumlah sumber lokal dituliskan bahwa raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Fatah dan Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Jampa, Cina bagian selatan, yang sekarang termasuk ke negara Vietnam. Nah, strategi penyebaran agama Islam di Indonesia diantaranya melalui sistem perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, seni, atau budaya. Nah, kemudian kita kenal dengan Wali Songo. Nah, merekalah yang membantu menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, siapa saja Wali Songo itu? Yang pertama ada Sunan Ampel, yang kedua ada Sunan Gresik, yang ketiga ada Sunan Bonang, keempat Sunan Giri, kelima Sunan Derajat, ke-6 Sunan Kalijaga, ke-7 Sunan Kudus, ke-8 Sunan Muria, ke-9 Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian ada beberapa organisasi Islam yang juga menyebarkan agama Islam di Indonesia. Contohnya seperti organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Nah, mungkin berikut penjelasan atau review materi tentang Islam di Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.